warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Cut Nurina SPD, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Bunga Al-Quran, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Taman Kanak-Kanak Bunga Al-Quran adalah salah satu unit pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bunga Al-Quran. TK Bunga Al-Quran memiliki visi dan misi, yang mana dalam mencapai visi dan misi sekolah tersebut, saya membuat rencana pengembangan sekolah yang diangkat dari permasalahan yang saya temukan di sekolah, berdasarkan data instrumen supervisi dan pengamatan di lapangan, yaitu guru kurang kreatif dan inovatif menggunakan metode demonstrasi dalam menggunakan media pembelajaran dengan bahan bekas yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar peserta didik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya membuat program peningkatan kompetensi guru dengan mengadakan pelatihan guru kreatif dan inovatif menggunakan metode demonstrasi dalam menggunakan media pembelajaran dengan bahan bekas. Strategi yang saya lakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sosialisasi dengan seluruh warga sekolah, di mana pada sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal yang sangat penting seperti tujuan diadakannya pelatihan, indikator keberhasilan, program kegiatan, langkah-langkah kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak positif yang diharapkan terhadap student well-being sesuai dengan rencana pengembangan sekolah. Ada beberapa langkah dalam pelaksanaan pelatihan. Langkah pertama yaitu persiapan. Dalam tahap persiapan ini, saya mengundang seluruh guru dan tenaga kependidikan, pimpinan yayasan dalam forum rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan pelatihan. Dalam rapat ini juga langsung dibentuk kepanitiaan pelatihan, jadwal dan tempat pelaksanaan, narasumber, sarana prasarana, dan menyusun rencana anggaran. Langkah yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, dilakukan pelatihan tentang guru kreatif dan inovatif menggunakan metode demonstrasi dalam menggunakan media pembelajaran dengan bahan bekas. Sebelumnya, panitia melaksanakan penataan tempat terlebih dahulu, menyiapkan handout materi dan konsumsi. Acara ini dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan duduk berjarak. Sebelum memasuki ruangan, peserta melakukan registrasi terlebih dahulu. Acara pelatihan dibuka oleh moderator dan diawali dengan kata sambutan dari kepala sekolah, serta arahan dan bimbingan dari ketua yayasan. Kemudian masuk ke acara inti, yaitu paparan materi oleh narasumber. Dilanjutkan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Dan simulasi praktek mengajar menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan APE atau media dari bahan bekas oleh peserta di depan narasumber. Langkah yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan, melakukan cross-check kehadiran peserta, fasilitas peserta, mengecek keterlaksanaan jadwal pelatihan, menanyakan respon, kesan pesan, testimoni peserta setelah mengikuti pelatihan, dan pengisian tes akhir peserta
untuk mengetahui tingkat capaian hasil pelatihan. Kemudian, pengumpulan data terkait pelatihan seperti instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK dan lain-lain. Pengolahan data dan diakhiri dengan rapat khusus panitia. Langkah yang keempat adalah refleksi. Pada tahap ini, diadakan pertemuan antara kepala sekolah dengan seluruh guru, menyampaikan testimoni. Lebih memuaskan lagi bahwa dengan mengaplikasikan metode selanjutnya, melakukan analisis terhadap metode demonstrasi dan media yang digunakan di kelas, melakukan feedback terhadap anak didik terkait selama mengikuti pelatihan. Langkah yang kelima adalah tindak lanjut, seperti merancang atau menjadwal metode demonstrasi dan media yang digunakan di kelas, dan menyusun perangkat pembelajaran di kelas seperti RPPH, bahan ajar, LKPD, media, dan asesmen. Selanjutnya, mempraktekkan metode demonstrasi dan media yang digunakan pada saat pembelajaran, melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas, di mana terjadi perubahan yang signifikan. Dari hasil pelatihan ini, dirasakan kompetensi guru meningkat, sehingga capaian hasil student well-being-nya jelas terlihat dari hasil belajar peserta didik, seperti prestasi peserta didik meningkat, bakat dapat teraktualisasi, dan dari hasil testi orang tua yang menyatakan bahwa anak-anak mereka merasa nyaman dan senang saat mengikuti kegiatan di sekolah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Setelah mengikuti pelatihan ini, begitu banyak manfaat yang saya peroleh, khususnya berkaitan dengan metode demonstrasi dan penggunaan alat peraga dari bahan bekas. Semoga TK Bunga Al-Quran akan terus melakukan pengembangan positif, sehingga anak-anak kami bisa selalu nyaman dalam belajar tanpa merampas hak kanak-kanaknya. Saya senang belajar sama Bu Guru karena Bu Guru bisa bawa mainan. Dengan berakhirnya pelatihan ini, maka tercapailah tujuan dan indikator yang disusun dalam rangka pelatihan guru kreatif dan inovatif menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media pembelajaran dengan bahan bekas. Demikian rencana pengembangan sekolah Taman Kanak-kanak Bunga Al-Quran, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.